Welcome to my channel The Detail English. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang conversation dalam bahasa Inggris. Jadi nanti bakalan ada video, nanti aku bakal coba jelasin ini penempatan vocabulary-nya gimana, kita bahas pronunciation-nya, kita bahas mungkin ada grammar-nya dikit-dikit ya. Tapi kita bakal coba bahas dari versi simpelnya aja. Oke? So, langsung aja. Judulnya itu I almost forgot to tell you the big news. Ya, artinya aku hampir lupa to tell you, memberitahumu the big news. Nah, berita besar gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini sering banget nih forget ini ya. Kita sering banget bilangnya I forget. Nah, tapi di bahasa Inggris kalau misalkan konteksnya gini ya. Misalkan kita lupa kasih tahu dia, atau lupa bawa buku atau gimana. Nah, itu kita bilangnya forgot. Oke, bukan bilangnya I forget, tapi I forgot. Karena sekarang kita kondisinya kan udah inget nih. Nah, kan lupanya tadi. Makanya di bahasa Inggris itu pakai verb 2 ya. Makanya intinya gini, kalau misalkan kita ingetnya sekarang, kita bilangnya I forgot aja. I forgot to tell you. I forgot to bring my bag. I forgot apa gitu. Ya, jadi bukan I forget. Oke. Gitu. Kalau situasinya kita inget nih gitu. Judul conversation-nya aku hampir lupa ngasih tahu big news, berita besar. Oke. Ya, kita lihat conversation yang pertama dulu. Hey, long time no see. How have you been? Oke, nah ini bagus nih. Nah, dia bilangnya, hey, long time no see. Halo, lama nggak ketemu ya, gitu. Terus dia juga bilang di sini, how have you been? Nah, bagaimana kabarmu, gitu. Jadi kalau misalkan nanya kabar itu nggak selalu how are you ya. Nah, misalkan ini teman kita udah lama nggak ketemu, kita bisa bilang how have you been. Jadi nggak selalu how are you aja. Oke. Untuk bilang nih, nanya, kita langsung masuk ke ini kita aja ya. Langsung aja ke papan tulis ya. Nanya kabar. Nah, di bahasa Inggris tuh ya paling basic how are you. Kita lihat di sini ya. How are you? Nah, kalau yang kedua itu sorry. Ini mana nih? Oke, how are you? Kita bisa bilang how is it going? Ini juga sering banget dipakai di bahasa Inggris ya. Atau kita juga bisa bilang yang kayak di sini barusan, how have you been? Gitu ya. Kita bisa bilang how have you been? Nah, oke. Intinya untuk nanya kabar nggak selalu how are you. Nah, di sini dia tadi bilangnya hey, long time no see. Nah, halo, udah lama nggak ketemu ya, apa kabar gitu. Jadi untuk udah lama nggak ketemu, teman-teman bisa bilangnya long time no see. Oke? Atau juga bisa bilang it's been a while. Tulisannya kayak gini nih. It's been a while. Ini juga bisa diartiin udah lama ya gitu. Gimana ya? Udah lama nggak ketemu ya gitu. Kalau di bahasa Indonesia ini ya, it's been a while gitu. How have you been gitu ya. Oh, Lisa, Nah, oh Lisa, I've been so busy. Oh Lisa, aku sibuk banget nih gitu ya. With work and everything. Sama kerjaan dan lain-lain. Banyak deh intinya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat vocabulary I've been. Nah, ini sebenarnya bahasan grammar ya. Tapi kita ini teman-teman coba fokus di sini dikit ya. Nah, I've been ini dipakai nih dalam konteks grammar, ini bakal lumayan banyak teknikalnya, tapi kalau dalam speaking intinya kayak gini. Nah, I've itu singkatan dari I have ya. I have been. Nah, kalau yang pakai been ini dalam bahasa Inggris itu ini untuk hal atau kejadian yang udah kejadian tapi sampai sekarang masih kejadian, atau aktivitasnya udah berlangsung di masa lalu tapi masih berlangsung sampai sekarang. Contoh kalimatnya kayak gini nih. Misalkan aku bilangnya gini. We have been waiting for you. Nah, ini artinya kami udah nungguin kamu gitu ya. Have ini tadi kayak yang aku bilang ya. Ini artinya sudah nih, bisa diartiin sudah di bahasa Inggris. We have been waiting for you. Nah, kami udah nungguin kamu. Nah, tapi been ini nandain kalau kejadiannya masih berlangsung gitu. Jadi konteksnya itu kami udah nungguin kamu, tapi sampai sekarang dia masih nunggu gitu. Nah, misalkan for 1 hour
gitu. Kamu udah nungguin kamu selama 1 jam nih, kamu kemana gitu. Sampai sekarang kita masih nunggu. Nah, itu kita pakai been. Oke. Nah, yang kedua konteksnya gini. Bisa juga selain kegiatan. Kalau ini kan kegiatan ya. Kalau nggak kegiatan juga boleh. Nah, contohnya di sini nih, dia bilangnya I've been so busy katanya kan. Nah, I have been so busy. Nah, aku tuh udah sibuk banget gitu. Aku sibuk banget. Sibuknya itu kan dari sebelumnya ya, dia kan banyak kerjaan nih ceritanya. Sampai sekarang pun dia masih sibuk. Nah, itu dia makainya I've been so busy. Oke, ini ilmu mahal nih guys. Kalau misalkan teman-teman belajar versi grammar mungkin agak banyak teknikalnya ya. Banyak aturannya, tapi intinya di speaking kayak gini. Ya. Gitu. So busy ini bacanya bukan busi, bacanya busy ya. With work and everything. Nah, dan everything ini teman-teman bisa diartiin dan lain-lain. Jadi untuk bilang lain-lain itu ya, nah ini ilmu lagi nih. Dan lain-lain. Dan lain-lain di bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu kita bisa bilang and everything. Nah, kayak yang dia bilang di sini. Dia sibuk sama ini and everything dan lain-lain. Atau juga bisa bilang and many more. Gitu, artinya juga dan lain-lain. Jadi kita nggak bilangnya etc ya. etc atau etc gitu ya. Itu agak formal banget ya. Enaknya itu kita bilangnya and everything and many more gitu ya. Jadi misalkan bilangnya gini, I like sport such as football, basketball and many more. Nah, gitu. Aku suka olahraga kayak bola, basket dan lain-lain. Nah, bisa bilang and many more. Atau juga bisa bilang and so on gitu. Oke? Gitu guys. Oh Lisa, aku sibuk banget nih. Sampai sekarang dia masih sibuk with work, dengan kerjaan-kerjaan and everything dan lain-lain gitu. Been so busy with work and everything, but overall good. But overall good. Tapi overall itu artinya tapi secara keseluruhan, tapi semuanya baik-baik aja katanya. And you? Nah, dan kalau kamu gitu. Oke, kita lanjut dikit ya. And you? Same here. Nah, dia bilang kita dengar dulu ya. Work and everything, but overall good. And you? Same here. Work's been crazy, but there's some good stuff too. Oh, oke, I see. Same here. Nah, dia bilang nih, same here. Nah, jadi untuk bilang sama itu nggak selalu me too. Nggak selalu me too ya. Kita bisa bilang same here, sama dong gitu. Oke, atau aku juga gitu. Kita bisa bilang same here. Oke. Work's been crazy. Nah, ini ada kata been lagi. Berarti kejadiannya udah lewat, sampai sekarang masih kejadian nih. Konsepnya been itu kayak gitu ya. Udah kejadian tapi sampai sekarang masih kejadian. Intinya gitu. Itu pakai kata been. Oke. Katanya bilang gitu di sini. Nah, dia bilang work's been crazy. Kerjaan ini gila-gilaan nih sekarang gitu. Maksudnya itu dia overwhelmed atau banyak kerjaan lah intinya gitu. Oke. Work's been crazy. Jadi ini kayak expression bahasa Inggris lah ya. Gitu. But there's been some good stuff too. Nah, tapi there's been some good stuff too. Tapi ada banyak hal-hal baik juga gitu. Nah, jadi ada. Nah, kata there ini artinya ada ya dalam bahasa Inggris. Kita masuk papan tulis dulu ya. Nah, ada kata there ini basically kan kita bilangnya di sana ya, kita taunya ya. Nah, tapi there ini juga bisa diartiin ada. Nah, contoh simpelnya. Aku kalau ngasih contoh yang simpel-simpel aja ya biar masuk ya. Jadi misalkan kita bilangnya there is a cat misalkan behind you. Nah, ini kan artinya ada seekor kucing gitu, ada kucing di belakangmu. Nah, jadi itu makanya kita pakai there gitu ya. Di belakangmu dipisah ya. Nah, there's a cat behind you, ada kucing di belakangmu gitu. Itu nanti kita pakainya there is ya. Kalau nanti kucingnya ada 2 atau ada banyak, tinggal diganti there are aja. Oke, karena konsep bahasa Inggris itu gitu ya. Kalau satu itu pakai is, kalau bendanya lebih dari 1 nanti pakai are gitu. Oke. Gitu. Nah, terus good some stuff too. Oke. Jadi aku juga sih, intinya dari sini artinya same here, sama. Work's been crazy. Kerjaanku juga banyak gitu. But there's been some good stuff too. Tapi ada banyak hal-hal baik juga gitu. Oke? Gitu guys, kira-kira.
Work's been crazy, but there's some good stuff too. Oh, like what? Nah, bagus nih. Oh, like what? Oh, kayak apa tuh? Nah, kalau misalkan kita pengen teman kita ngasih contohnya yang dia bilang, nah kita bisa bilang like what? Kayak apa tuh gitu. Oke. Ini bagus banget dan sering banget dipakai di speaking ya. Dicatat nih kata like what. Ya. Kita catat dulu ya. Like what? Bahasa Indonesia apa ya bahasa Indonesia ya? Kayak apa tuh gitu. Kayak gimana tuh? Nah, gitu ya. Atau intinya kita minta ngasih contoh gitu ya. Yang kayak gimana tuh? Gitu. Ya, lanjut. I almost forgot to tell you that. Nah, ini judulnya ternyata di sini nih. I almost forgot to tell you the big news. Aku hampir lupa ngasih tahu kamu the big news katanya. Oh, di sini nih masuk big news. Nah, kita lihat dulu ya sebelum baca-baca komen dan lain-lain ya. Kita bahas ini sedikit dulu. The big news. I got promoted. Oh, dia big newsnya ternyata ini. I got promoted katanya. Aku dapat promosi atau aku naik jabatan gitu. Oke. Jadi I got. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Got ini artinya bukan mendapat ya. Nah, tapi bisa diartiin aku dipromosiin gitu atau aku dinaikin jabatannya gitu. Oke. Dan untuk pronunciation-nya sendiri di sini di American English mereka bilangnya promoted. T-nya ini jadi seolah-olah huruf D gitu guys. Cara kita nentuinnya gimana bang? Nah, hampir 90% lebih di bahasa Inggris itu di American English terutama ya. Jadi kita bahas American sama British nih. American English kalau misalkan huruf T ini di tengah-tengah huruf vokal, jadi ada huruf O dan E di sini. Kalau T-nya itu di huruf vokal, di tengah-tengah huruf vokal di American English itu bacanya kayak D. Jadi bilangnya promoted, bukan promoted. Oke, promoted. Misalkan contoh lain sering banget teman-teman dengar kata beautiful, ya kan? Beautiful itu kan T-nya di tengah-tengah huruf vokal, jadi bacanya beautiful. Gitu. Sedangkan versi British English kita ngomongnya promoted. Jadi T-nya itu tetap jadi T. Jadi promoted. Oke. Yang mana aku sendiri lebih ke arah British English untuk ngarah ke pengucapannya. Jadi American English nggak bisa-bisa banget. Ya. Gitu. I got promoted katanya. Did. Wow, that's amazing. Wow, that's amazing. Wow, keren banget tuh gitu. Congrats. Ya. Yeah. Congrats. I knew you'd make it big. Oke. I knew you'd make it big. Nah, aku tahu kamu bakalan sukses gitu atau bakalan berhasil gitu. Nah, di sini bilangnya I knew, bacaannya bukan I know, bacaannya I knew. Oke, I knew. Oke, thank you Kak Wannabe udah ngasih gift-giftnya ya, thank you banget. Sukses. Sukses lagi. Semoga bermanfaat. Baca sukses itu tadi nih. Oke. I knew you'd make it big. Aku tahu kamu bakalan sukses. You'd ini singkatan dari you would. Oke. Knew ini bacanya knew bukan now. I knew you'd ini bacanya you'd. Y-U-D you'd make it big. Kamu akan sukses. Nah, you'd ini singkatan dari you would. Make it big ini adalah satu frase di bahasa Inggris yang artinya itu kayak sukses gitu, terutama di kerjaan, di jabatan yang kayak gitu-gitu itu masuknya make it big. Sama kayak kita bilangnya I knew you'd be successful people atau successful person misalkan gitu. Oke, sama kayak gitu. Cuman ini karena konteksnya keuangan, karir dan kayak gitu-gitu, kita juga bisa bilang make it big. Oke? Amazing. Congrats. I knew you'd make it big. Thank you. It's been a lot of hard work, but it's finally paying off. Oke. Thank you. Nah, dia bilangnya thank you. Nah, ini salah satu budaya juga ya. Sering-sering kata magic word di bahasa Inggris itu thank you, please, itu magic word yang ada di bahasa Inggris ya. Jadi, sering-sering lah bilang thank you, bilang please di bahasa Inggris, which is kita orang luar yang harus sopan ya. Jangan ngomong-ngomong dalam tanda kutip, ngomong-ngomong kata F itu ya jangan. Kalau bisa jangan, hindari aja. Ngomong-ngomong kata mohon maaf ya, ngomong kata FUCK itu jangan. Oke, nggak aku rekomen sama sekali. Yang sopan-sopan aja lah, yang santai-santai aja. Oke. Nah, terus dia bilang lagi kata been, yang mana berarti kegiatannya atau hal itu berlangsung sampai sekarang. Dia bilangnya, it's been a lot of hard work. Oh, katanya itu banyak banget kerja keras katanya gitu ya, sampai dia dipromosi ini ya, itu udah banyak banget kerja keras katanya.
but it's finally paying off. Tapi it's finally ini artinya akhirnya, ya. But it's finally paying off. Paying off ini artinya kalau diartiin ke bahasa Indonesia terbayarkan, atau tapi akhirnya itu terbayarkan gitu usahanya, atau apa ya bahasa lainnya gitu. Intinya di bahasa Indonesia kita bilangnya udah banyak banget sih kerjaan dari kemarin-kemarin itu, tapi akhirnya terbayarkan sih usahanya itu gitu lah. Itu bahasa Inggrisnya itu paying off. Oke. Effort yang udah dilakuin itu akhirnya paying off gitu, terbayarkan gitu ya. It's been a lot of hard work, but it's finally paying off. So what's the new role? So what's the new role? Oke. Jadi jadi what's the new role? Apa new role? Role itu artinya peran sebenarnya. Role itu ada role model kata orang ya. Nah, role ini perannya apa peran barunya atau apa jabatan barunya gitu ya. What's the new role? Apa jabatan barunya? Katanya kita. Role. I'm now the head of the marketing department. I'll be managing a team of 15. I see. Work, but it's finally paying off. Bentar kita lihat lagi ya. So what's the new role? I'm now Nah, dia bilang tadi gini, I'm now the head of the marketing department. Nah, aku sekarang the head, artinya kepala of the marketing department, kepala dari departemen marketing, ya, departemen marketing. I'll be managing, aku bakalan, ini singkatan dari I will ya, I will be artinya itu, bacaannya I'll aja, jadi I'll be managing, aku bakal mengelola atau nge-manage a team of 15, sebuah tim yang terdiri dari 15 orang gitu ya. Jadi dia sekarang seorang kepala marketing department yang bakal nge-manage 15 orang. Dalam satu timnya itu ada 15 orang. Oke. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat ada kata head of. Jadi kalau misalkan kepala dari suatu bagian, ini kita bisa bilangnya head of. Oke. Nah, terus ada di sini kita bisa lihatnya. Ini konsep bahasa Inggris yang perlu kita tanemin nih, guys. Kita belajar di kata marketing department. Nah, katanya dia tadi kepala departemen marketing ya. Dan dia bakal nge-manage tim yang isinya 15 orang katanya. now the head of the marketing department. I'll be managing a team of 15. That sounds challenging, but I know you'll handle it well. Oke. Team of 15. That sounds Nah, dia bilangnya that sounds challenging. Nah, itu kedengarannya menantang. Nah, ini challenging ini artinya menantang. Asal katanya dari challenge. But I know you'll handle it well. Tapi aku tahu you'll ini singkatan dari you will. You'll handle it well. Kamu akan ngehandle atau menanganinya dengan baik. Oke. Jadi dengan baik itu bukan with good. Aku sering juga dengar nih with good ya, nggak ada with good. Dengan baik itu kita bilangnya well. Oke. Well. Jadi well ini bisa diartiin dengan baik, atau juga bisa diartiin sisi lain. Well ini juga punya arti lain ya. Artinya itu sumur. Jadi sumur-sumur yang di rumah kita itu namanya well ya. Gitu guys. Jadi kadang bahasa Inggris ini punya satu vocabulary itu punya dua arti. Jadi itu tapi konteksnya pasti beda. Kayak di bahasa Indonesia nih kita ada vocabulary tinggal. Di bahasa Indonesia kata tinggal tuh bisa tinggal di rumah, tinggal stay, atau juga bisa kayak konteks gini. Kamu tinggal klik link ini aja. Nah, tinggal konteksnya kayak gitu kan beda ya. Vocabulary-nya sama tapi artinya konteks penggunaannya beda. Nah, jadi di bahasa Inggris juga ada ya hal-hal kayak gitu, satu vocabulary artinya ada beberapa. Jadi itu wajar di semua bahasa kayaknya kayak gitu deh. Ya. Gitu. Nah, jadi kedengarannya menantang tuh. Tapi aku tahu kamu bakal bisa nge-handle-nya dengan baik, gitu ya. Kayak kata dia tadi kan itu kedengarannya menantang tuh katanya. Tapi aku tahu kamu bisa handle-nya kok, gitu. sounds challenging, but I know you'll handle it well. I'm a bit nervous, to be honest, but it's a big step up. Oke. I'm a bit Nah, kata dia nih, I'm a bit nervous. Nah, aku a bit itu bisa diartiin sedikit ya, atau lumayan juga bisa ya. Nah, ini bagus nih, a bit. A bit itu artinya sedikit. Contohnya yang simple-simple aja, kita bisa bilang tadi, I'm a bit nervous.
Nih, nervous. Aku sedikit gugup gitu ya. Aku sedikit gugup. Nah, jadi a bit itu artinya sedikit. I'm a bit nervous. Aku sedikit gugup. To be honest, sejujurnya. Nah, jadi kalau pengen bilang sejujurnya itu boleh bilang to be honest-nya di awal, boleh bilang to be honest-nya itu di setelah statement kita. Contoh di sini dia bilangnya kan I'm a bit nervous to be honest gitu. Jadi tapi dari yang aku dengar-dengar, dari yang aku sering cobain dan ngobrol-ngobrol lah, lebih sering tuh yang to be honest-nya setelah pernyataan kita, lebih natural aja kedengarannya. Jadi I'm a bit nervous to be honest. Aku nervous, aku lumayan nervous nih jujur aja gitu. Nah, lebih terdengar santai dan casual aja. Tapi di awal to be honest-nya juga boleh ya. To be honest, I'm a bit nervous. Boleh-boleh aja. Oke. But it's a big step up. Oke, tapi it's a big step up. Ini adalah langkah yang besar. Jadi kemajuan yang besar juga bisa diartikan gitu ya. Jadi aku lumayan nervous, tapi aku lumayan nervous nih jujur. Tapi ini tuh langkah yang besar buat karirnya dia ya, gitu. Ya, bisa diartikan kayak gitu. Kita baca sedikit lagi, habis itu kita baca komen ya. Bit nervous, to be honest, but it's a big step up. It's natural to feel that way. Oke, bagus nih. It's natural to feel that way. Nah, it's natural itu natural kok. Aku tahu wajar kok ya. To feel that way, untuk ngerasa kayak gitu. Jadi artinya natural kok atau wajar kok ngerasa kayak gitu. Nah, kalau ini bagus nih bilang kata that way. Nah, that way ini kalau di bahasa Indonesia itu artinya seperti itu gitu loh. Misalkan aku juga ngerasa kayak gitu, I also feel that way gitu. Di sini dia bilangnya it's natural to feel that way. Jadi bukan selalu like that ya. Teman-teman, di conversation lebih sering tuh makanya that way. Oke. But remember, they promoted you because they believe in you. Oke. Kita selesaiin dulu conversation yang jelas ya. To be honest, but it's a big step up. It's natural to feel that way, but remember. Nah, dia bilang, but remember, tapi ingat. Nah, remember artinya ingat. But remember, tapi ingat, they promoted you. Mereka ngepromosiin kamu because they believe in you. Karena mereka percaya sama kamu, gitu ya. Jadi di sini dia bilangnya promote-nya pakai promoted. Nah, ini adalah verb 2. Ya, kalau kita tahu di grammar ada namanya verb 2 atau bentuk kedua dari kata promote. Nah, jadi pakai verb 2 itu kapan? Kalau misalkan kegiatannya udah lewat. Jadi kan promosinya udah lewat karena dia udah dipromosiin, makanya kegiatan mempromosinya itu pakai verb 2 kalau di bahasa Inggris. Nah, jadi they promoted you, dibacanya promoted ya, dibaca aja. They promoted you, mereka ngepromosin kamu because they believe in you, karena mereka percaya sama kamu. Remember, they promoted you because they believe in you. Thanks, Alex. Thanks, Alex. Terima kasih, Alex. That means a lot. Nah, dia bilangnya Promoted you because they believe in you. Thanks, Alex. Nah, thanks Alex. Terima kasih Alex. That means a lot, ya. Yeah. That means a lot. Jadi itu bermakna banyak, maksudnya itu berharga banget gitu supportnya tadi ya. That means a lot. Jadi bilang makasih itu apa ya? Kalau misalkan kita pengen benar-benar berterima kasih ya boleh bilang kayak gini, that mean a lot, atau I really appreciate that, aku benar-benar menghargainya gitu, boleh. Jadi nggak sekedar thanks aja ya, boleh kita tambah-tambahin yang kayak gini, that means a lot atau I really appreciate that gitu, it helps me a lot gitu-gitu ya, boleh. Alex, that means a lot. How about you? How about you? Nah, kalau kamu gimana? How about you? Any news on your end? Nah, ini bagus nih. Any news on your end? Nah, ini juga ini American banget ya. Jadi any news, ada berita on your end. Ini artinya bukan di akhirmu gitu ya. On your end ini tuh maksudnya dari kamu gitu loh. Jadi kalau dari kamu ada berita baru gitu. Oke, jadi on your end ini artinya bukan di akhirmu. Oke, tapi secara formal di pihakmu atau dari kamu gitu. Dari kamu any news, ada berita baru gitu.
Not as exciting as a promotion, but I've taken up a new hobby. Oh. Not as Nah, katanya gini. Not as exciting as a promotion, katanya. Nggak se-excited promosi sih, gitu. Oke. Nggak semenarik promosi, gitu. Jadi, nah ini bagus nih guys. Kalau ada kata as, terus ada vocabulary, terus ada as lagi di sini. Nah, ini yang buat nanya as tadi ya. Ini ada konteks lain nih. Kalau ada vocabulary, kita bilangnya as, terus vocabulary, terus as lagi. Itu kalau di bahasa Indonesia itu kayak se-vocabulary-nya ini gitu. Contoh gini nih. Not as exciting as promotion. Nggak se-exciting, nggak semenarik promosi gitu. Nah, jadi pakai kata dua as nih kayak gitu ya konteksnya. Se-vocabulary-nya. As exciting as, semenarik gitu. Misalkan as big as you, sebesarmu. Jadi misalkan as beautiful as her, secantik dia. Jadi ada se-vocabulary-nya itu pakai di bahasa Inggris itu pakai as bla 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 as gitu. Ya. Jadi not as exciting as a promotion, nggak semenarik promosi sih. But I've taken up a new hobby. Nah, tapi I've ini artinya singkatan dari I have. I have taken, aku udah ngambil, maksudnya di sini dia mencoba ya atau ngelakuin hobi baru, intinya gitu ya. Aku udah ngelakuin hobi baru nih gitu. Aku udah ngelakuin hobi baru nih. Nah, kira-kira hobinya apa? Kita lihat dulu ya. exciting as a promotion, but I've taken up a new hobby. Oh, Oh, what's that? Katanya. Oh, apa tuh? Gitu. what's that? I've started painting. It's relaxing and helps me disconnect from work. I've started painting. Oke. Nah, bagus nih. Dia bilangnya, I've started painting. Aku mulai untuk belajar ngelukis sih katanya. Aku mulai ngelukis. Maksudnya dia mulai coba-coba ngelukis gitu ya. Started painting. Jadi ngelukis. It's relaxing katanya. Itu ngerelax tuh maksudnya kayak bahasa kita ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Itu tuh relaxing tuh kayak nyenengin banget gitu. Menyenangkan lah intinya gitu ya. And helps me disconnect from work. Dan ngebantu aku untuk disconnect sama kerjaan. Jadi kadang kan kita tuh punya kerjaan banyak. Jadi dia tuh kalau dia ini katanya itu bikin kegiatan ngelukis ini bikin dia disconnect sama kerjaannya. Jadi maksudnya kayak lupa sama kerjaannya. Maksudnya dia nge-refresh dirinya lagi gitu. Jadi itu namanya kita disconnect from something. Oke, disconnect from work artinya dia bikin kegiatan ini tuh bikin dia tuh lupa sama kerjaannya. Jadi relax lagi gitu ya. Ya, santai Bang, relax itu santai. Benar. Ini kebanyakan konsumsi bahasa Inggris lupa bahasa Indonesia ya guys ya. Oke. Ya, disconnect artinya terputus. Jadi maksudnya konteksnya gitu ya. Jadi dia nggak ingat kerjaannya lagi, jadi lebih santai, relax lagi. It's relaxing and helps me disconnect from work. That's wonderful. That's wonderful. Keren banget tuh gitu ya. Jadi nggak selalu bilangnya amazing, awesome, ya. Kita bisa bilangnya wonderful juga. Ya, kalau misalkan kita kagum atau maksudnya memuji orang itu boleh bilangnya that's wonderful, that's amazing, that's awesome gitu ya. Kita I'd love to see your artwork sometime. dia bilangnya. I've started painting. It's relaxing and helps me disconnect from work. That's wonderful. I'd love to see your artwork sometime. Nah, I'd love to see your artwork sometimes katanya barusan ya. Aduh, keskip. Definitely. I'll show you. Wonderful. I'd love to see your Nah, I'd love itu artinya I would love, aku ingin ya, atau aku senang banget to see your artwork sometimes, untuk ngelihat hasil lukisanmu gitu ya. Sometimes ini maksudnya suatu hari nanti gitu ya. Jadi aku senang banget kalau ngelihat hasil lukisanmu nih suatu hari nanti gitu lah ya. Jadi I'd love to nih untuk expression kita tuh senang. I'd love to see something gitu. Aku seneng banget atau aku pengen banget gitu. Oke, bisa bilang I'd atau singkatan dari I would. Oke. Jadi beda I would sama I want itu beda gini ya guys ya. Kita bilang I would sesuatu sama I want sesuatu. Ini beda di segi kesopanannya ya. Kalau I would itu lebih sopan dan lebih bisa ke banyak konteks saja. Kalau I want itu
nggak sesopan itulah, kesopanannya di bawah I would. Jadi kalau mau minta tolong ngorder makanan pakainya I would ya, jangan pakai I want. Oke. Your artwork sometime. Definitely. Nah, definitely, pastinya gitu, atau tentu saja. I'll show you next time. Aku bakal kasih lihat nanti gitu. Oke, I'll singkatannya dari I will ya. I'll show you next time. It's a work in progress. It's a work in progress though. Nah, ini it's work in progress tuh maksudnya ini kerjaan yang lagi aku kerjain, maksudnya lukisannya belum siap, lagi in progress gitu ya. Though ini artinya gini guys. Though ini sebenarnya kalau diartin ke bahasa Indonesia tuh paling dekat tuh ke sih, maksudnya itu sih gitu. Itu masih artinya itu jadi kayak gini, it's a work in progress. Itu masih dalam progres sih gitu. Itu pakainya though. Oke. Thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Bye bye. See you guys. Terima kasih yang udah nonton semuanya.